Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Papua Barat, serta seluruh Sobat Kitongpu APBN yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada konferensi pers Alko Regional Papua Barat pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan perekonomian regional serta kinerja APBN sampai dengan 31 Mei 2026. Tema yang kami angkat adalah APBN hadir untuk pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan regional Papua Barat. Tema ini mencerminkan komitmen bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pemerataan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian dan Sobat Kitongpu APBN, kita ke slide berikutnya bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta arah kebijakan moneter dunia, nampaknya perekonomian regional Papua Barat tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pada triwulan 1 tahun 2026 ini, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 4,64%, sedangkan Papua Barat Daya tumbuh 4,16% secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kalau kita lihat dari sisi produksi yang sebelah kiri bawah, di sini nampak bahwa pertumbuhan didorong oleh sektor pertanian, konstruksi, administrasi, pemerintahan, industri pengolahan, dan serta pertambangan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, nampak bahwa konsumsi pemerintah masih menjadi komponen dengan pertumbuhan yang tertinggi. Ya, hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah melalui APBN dan APBD masih menjadi motor penggerak ekonomi di daerah pada awal tahun. Artinya, berbagai program pembangunan dan juga pelayanan publik tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya kita lihat terkait dengan indikator kesejahteraan. Next slide. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang perlu kita cermati bersama. Kalau kita lihat inflasi Mei 2026, year on year-nya itu tercatat sebesar 5,94%. Sedangkan Papua Barat Daya sebesar 3,80%. Angka tersebut masih berada di atas inflasi nasional sehingga pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, TPID, dan juga seluruh pemangku kepentingan yang ada. Untuk tingkat kemiskinan kita lihat memang masih terus menurun, namun masih relatif tinggi sehingga berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap perlu diperkuat. Demikian pula rasio Gini nampak bahwa tingkat kesenjangan masih menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi harus semakin inklusif. Di sektor primer, ya, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, kita melihat bahwa petani dan nelayan di Papua Barat masih memperoleh surplus pendapatan. Namun demikian untuk Papua Barat Daya
masih memerlukan penguatan produktivitas dan juga efisiensi usaha agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan karena angkanya masih berada di bawah 100 untuk Papua Barat Daya. Selanjutnya kita lihat terkait dengan bagaimana kualitas dari sumber daya manusia dan perdagangan kita. Kabar baik lainnya adalah bahwa kualitas sumber daya manusia terus meningkat di sini. Indeks pembangunan manusia di kedua provinsi mengalami peningkatan dan telah melampaui target pembangunan daerah. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka terus menurun kalau kita lihat grafiknya di sini dan merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk regional Papua Barat juga masih mencatat surplus neraca perdagangan yang cukup besar sehingga menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah. Seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi regional tetap cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan pada tahun 2026 ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana perkembangan fiskal nasional APBN kita sampai dengan 31 Mei 2026. Sebelum membahas APBN, terlebih dahulu kami sampaikan terkait dengan kondisi makroekonomi nasional yang menjadi landasan pelaksanaan APBN tahun 2026. Kalau kita lihat dari tabel di sini, walaupun dunia masih menghadapi berbagai tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,61%, lebih tinggi dari target APBN yang sebesar 5,4%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi yang tetap terjaga, serta percepatan dari belanja pemerintah. Kedua, inflasi nasional hingga Mei 2026 berada pada level 3,08%. Meskipun ini adalah sedikit di atas target APBN, inflasi masih relatif terkendali berkat kebijakan stabilisasi harga pangan dan energi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketiga, terkait dengan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan yang cukup berat akibat penguatan dari dolar Amerika Serikat serta meningkatnya ketidakpastian global. Namun stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia dan juga otoritas sektor keuangan. Keempat, terkait dengan yield SBN 10 tahun. Yield surat berharga negara tetap berada pada level yang stabil sehingga menunjukkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Kelima, harga minyak mentah Indonesia berada di atas asumsi APBN sebagai dampak meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Sementara kalau kita lihat dari lifting minyak dan gas masih menghadapi tantangan sehingga pemerintah terus mendorong peningkatan investasi dan produksi sektor migas. Secara keseluruhan indikator-indikator mikro tersebut menunjukkan bahwa fundamental dari ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Kondisi inilah yang menjadi pondasi APBN tahun 2026 untuk tetap menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi, dan juga alokasi secara optimal. Selanjutnya, Bapak Ibu Sobat Kitongpu APBN, kita melihat kinerja APBN nasional.
Dengan melihat fondasi makroekonomi yang cukup kuat tersebut sebelumnya, APBN terus menunjukkan kinerja yang sehat. Sampai dengan akhir Mei 2026, pendapatan negara telah mencapai 1.185 triliun rupiah, tumbuh sekitar 19% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk belanja negara mencapai 1.365,4 triliun rupiah, tumbuh sekitar 34%. Defisit APBN tetap berada dalam batas yang aman, yaitu sekitar 0,70% terhadap PDB. Sedangkan keseimbangan primer ini masih mencatat surplus, yaitu 58,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa APBN tahun 2026 tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, sekaligus untuk mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya kita melihat bagaimana kinerja APBN regional di Papua Barat. Bapak dan Ibu sekalian Sobat Kitongpu APBN, selanjutnya kami menyampaikan perkembangan APBN untuk regional Papua Barat. Sampai dengan akhir Mei 2026, pendapatan regional di Papua Barat telah mencapai 821,8 miliar atau sekitar 29,7% dari target, tumbuh sekitar 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan perpajakan sebagai hasil peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan implementasi dari Cortex. Di sisi lain, kita lihat di sini bahwa PNBP juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama berasal dari jasa pendidikan, jasa pelabuhan dan navigasi, serta jasa kesehatan. Pada sisi belanja, negara mencapai sekitar 8,8 triliun rupiah atau sekitar 39% dari pagu anggaran. Belanja kementerian lembaga tumbuh lebih dari 43%, sedangkan transfer ke daerah telah mencapai 6,1 triliun, meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa APBN tetap menjalankan fungsi sebagai fungsi stabilisasi secara efektif, menjaga pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa belanja berdasarkan fungsi, ya. Jika dilihat berdasarkan fungsi, alokasi belanja pemerintah masih didominasi oleh pelayanan umum, itu yang paling tinggi grafiknya. Diikuti oleh ekonomi, ketahanan dan keamanan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Komposisi ini menunjukkan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, APBN benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kalau kita lihat selanjutnya terkait dengan perkembangan APBD di regional Papua Barat sampai dengan 31 Mei 2026. Selain APBN, kami juga memonitor terkait perkembangan APBD di regional Papua Barat. Sampai dengan Mei 2026, pendapatan daerah telah mencapai sekitar 5 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sekitar 3,6 triliun rupiah.
Yang menarik, sekitar 93,7% pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa APBN masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah sehingga sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Ke depan kami juga berharap bahwa pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga kemandirian fiskal di daerah semakin kuat dan pembangunan semakin berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan mengundang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, kepada Pak Vika kami silakan untuk menyampaikan terkait dengan sisi penerimaan dari KPP Pratama Manokwari. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Kitongpu APBN, izinkan saya memberikan informasi sedikit lebih detail mengenai kinerja perpajakan selama periode hingga Mei 2026. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Papua Barat dikelola perpajakannya, administrasi perpajakannya oleh dua kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, berdasarkan wilayah kerja, KPP Pratama Manokwari memiliki wilayah kerja di 5 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, yaitu ada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Jika kita melihat dari peta yang ada di layar bahwa kontribusi penerimaan pajak masih sangat ditopang secara dominan oleh penerimaan pajak di Kabupaten Manokwari. Hal ini memang membuktikan bahwa pusat perekonomian dari Provinsi Papua Barat masih terletak di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsinya. Nah, disusul ada Kabupaten Teluk Bintuni. Di sini kita ketahui bahwa ada salah satu penopang ekonomi yang cukup signifikan, yaitu adanya perusahaan gas, blok gas tangguh yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan untuk ketiga kabupaten yang lainnya yang menjadi wilayah kerja di KPP Pratama Manokwari memiliki kontribusi penerimaan perpajakan yang tidak cukup signifikan atau masih di bawah 5%. Boleh dilanjut? Ini adalah gambaran secara ringkas terkait penerimaan pajak yang berhasil kami kumpulkan dari periode Januari 2026 hingga Mei 2026. Total penerimaan yang berhasil kita kumpulkan adalah sebesar 227,8 miliar, di mana capaian tersebut mencapai dari 22,35% dari total target yang ditetapkan kepada KPP Pratama Manokwari. Namun, sisi positif yang perlu kita jaga adalah jika kita melihat penerimaan dari bulan ke bulan, dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, di tahun 2026 ini secara konsisten penerimaan kita tumbuh dibanding yang berhasil kita kumpulkan selama tahun 2025. Dan secara agregat dari periode Januari sampai dengan Mei, kita berhasil tumbuh sebesar 71,6% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Hal ini terjadi karena salah satunya semakin spesifiknya kegiatan pengawasan atas kepatuhan perpajakan yang dilaksanakan dan oleh dukungan dari sistem perpajakan yang baru, yaitu Cortex. Dan di sini termasuk salah satu bentuk bahwa dengan adanya dinamika global yang penuh ketidakpastian, ternyata untuk di Provinsi Papua Barat hal tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Karena sampai dengan bulan Mei, pertumbuhan penerimaan pajak
di mana mencerminkan pertumbuhan ekonomi masih bisa dilihat dengan sangat positif. Mungkin selanjutnya. Ini perlu kami informasikan secara ringkas bahwa di tahun 2026 KPP Pertama Manokwari ditargetkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 1 triliun 20 miliar. Terdiri dari penerimaan pajak PPH, pajak penghasilan sebesar 221,5 miliar, PPN dan PPNBM 411 miliar, PBB 5,7 miliar, dan pajak lainnya sebesar 308,9 miliar. Dan di situ Bapak Ibu, Sobat Kitongpu APBN bisa melihat bahwa realisasi di 2026 di setiap jenis pajaknya, baik itu di PPH non-migas, PPN dan PPNBM, PBB, semuanya tumbuh positif. Untuk PPH non-migas kita bisa tumbuh hingga 61,66%, PPN dan PPNBM kita tumbuh 140,36%, dan PBB kita bisa tumbuh 83.200%. Nah, hal ini bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa khususnya terkait tumbuhnya penerimaan PPN dan PPNBM, artinya tingkat konsumsi yang terjadi di wilayah Papua Barat selama periode Januari hingga Mei 2026 cukup bagus. Karena PPN dan PPNBM ini adalah pajak yang relevan dengan kemampuan ekonomi dari masyarakat. PPN dan PPNBM dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Namun memang tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan PPN dan PPNBM ini salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan yang ada di KPP Pertama Manokwari, di mana di tahun 2026 ini memiliki skala usaha yang jauh meningkat signifikan dibanding yang terjadi di tahun 2025. Bisa dilanjutkan? Nah, jika kita melihat komposisi per sektor usaha yang memiliki kontribusi dominan di KPP Pertama Manokwari dari tahun 2026 dan 2025 kurang lebih tidak jauh berbeda. 5 sektor dominan yang ada adalah administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial, kemudian industri pengolahan, sektor perdagangan besar, sektor pejabat negara, dan sektor lainnya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah berkurangnya dominasi dari kontribusi di sisi sektor administrasi pemerintahan. Di tahun 2025, sektor administrasi pemerintahan berkontribusi sebesar 68% dari total penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh KPP Pertama Manokwari. Namun di tahun 2026, sektor administrasi pemerintahan turun sedikit di 62% dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak yang ada di KPP Pertama Manokwari. Sedangkan di sisi lain, dari industri pengolahan, di tahun 2025 dia memberikan kontribusi sebesar 9,9%, namun di tahun 2026 hampir meningkat 2 kali lipat di angka 16,9%. Jadi ini salah satu bentuk nyata bahwa geliat ekonomi yang ada di Provinsi Papua Barat sudah mulai bergerak, artinya ada peluang lapangan kerja yang terbuka karena industri pengolahan sudah menunjukkan kontribusi peningkatan positif atas kontribusi penerimaan pajak maupun dari sisi prosentase maupun dari sisi rupiahnya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini informasi terkait dengan peraturan terbaru yang kemarin ditetapkan di 22 April 2026 mengenai fasilitas pajak untuk usaha mikro kecil menengah. Ini adalah perubahan dari PP 55 tahun 2022 di mana PP nomor 20 tahun 2026 bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak serta memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berkembang dan memastikan bahwa insentif untuk UMKM diterima oleh wajib pajak yang memang memenuhi syarat untuk kategori tersebut. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan dari sisi kinerja perpajakan. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari akan menyampaikan update terkait dengan beberapa tugas dan fungsi kami di wilayah Papua Barat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Wondama. Sementara untuk Kabupaten Fakfak dan Kaimana itu berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Fakfak. Bapak Ibu sekalian, Sobat Kitongpu APBN, kami akan menyampaikan update terkait kinerja impor, ekspor, dan beberapa kegiatan terkait dengan pemberdayaan UMKM yang dilakukan Bea Cukai Manokwari. Berdasarkan realisasi penerimaan negara dari sisi impor, penerimaan negara hingga Mei 2026 tercatat mencapai sebesar 17,94 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apabila dilihat berdasarkan jenis penerimaan biaya masuk pada tahun 2026 terrealisasi sebesar 1,36 miliar sampai dengan periode ini, sedangkan pada tahun lalu tidak terdapat penerimaan dari sektor biaya masuk. Bapak Ibu sekalian, dari sisi kinerja perdagangan, volume neto impor juga mengalami penurunan sebesar 32,8%. Sejalan dengan itu, nilai impor juga mengalami penurunan. Dengan demikian, penurunan penerimaan negara pada periode ini terutama dipengaruhi oleh aktivitas impor, baik dari sisi volume maupun nilai impor. Penurunan nilai impor yang lebih dalam dibandingkan volume impor mengindikasikan bahwa jumlah barang yang diimpor berkurang, dan ini berdampak langsung pada penurunan basis pengenaan pajak. Selanjutnya, untuk kinerja ekspor sampai dengan periode Mei 2026 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara total, volume ekspor turun dari 180,6 juta kilogram pada tahun 2025 menjadi 110 juta kilogram pada tahun 2026 atau mengalami kontraksi sebesar 38%. Nah, untuk nilai ekspor, total nilai ekspor juga mengalami penurunan sekitar 24,9%. Penurunan ekspor pada periode ini sampai dengan Mei ini terutama disebabkan oleh tidak adanya realisasi ekspor semen klinker yang sebelumnya merupakan komoditas utama dengan kontribusi lebih dari separuh total volume ekspor. Meskipun ekspor Portland semen dan hidrolik semen mengalami relatif stabil dan belum mampu mengimbangi hilangnya ekspor semen klinker. Nah, selain penurunan ekspor juga dipengaruhi beberapa faktor eksternal seperti yang terjadi saat ini, perlambatan ekonomi global dan juga penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Sobat Kitongpu APBN, kami Bea Cukai Manokwari senantiasa mendorong dan memberdayakan UMKM Papua Barat untuk bisa menembus pasar internasional. Untuk kegiatan ini kami melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan berorientasi ekspor, di antaranya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha UMKM Papua Barat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kami harapkan semakin banyak UMKM Papua Barat yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memasuki pasar ekspor, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk lokal,
memperluas akses pasar internasional, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mungkin itu saja Pak Kakanwil dari kami Bea Cukai Manokwari. Kami kembalikan sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Redi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ade untuk menyampaikan terkait anggaran tematik belanja pemerintah pusat termasuk program prioritas nasional dan juga realisasi belanja dan blokir anggaran. Saya persilakan kepada Pak Ade, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk semua sobat Kitongpo APBN. Izinkan kami menyampaikan anggaran tematik belanja pemerintah pusat yang regional Papua Barat yang masih berfokus pada penguatan konektivitas wilayah, di mana ditunjang oleh pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan, lalu di peningkatan kualitas SDM, terutama ditunjang oleh di sektor pendidikan, lalu ada ketahanan pangan, serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Mungkin dari 4 sektor tematik pembelanja pemerintah pusat di regional Papua Barat, untuk sektor konektivitas yaitu di sektor infrastruktur memang seperti bulan-bulan sebelumnya sampai dengan bulan Mei 31 Mei 2026 ini memang masih berjalan on target dengan realisasi sebesar 34,05% dari pagu sebesar 1.669 miliar di tahun ini. Terbesar masih pagu terbesar masih untuk reservasi jalan koridor logistik, di mana ini akan membuat sarana distribusi antar wilayah di daerah Papua Barat, regional Papua Barat untuk pengiriman barang lebih baik dan lebih cepat. Lalu tematik belanja kedua itu yang terbesar masih di sektor pendidikan, di mana komitmen pemerintah masih sama, itu memperbaiki sektor pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah regional Provinsi Papua Barat, di mana dengan pagu yang ditetapkan sebesar 202,73 miliar telah terrealisasi sebesar 40,88%, di mana ini terbesarnya adalah dilakukan diklat sesuai dengan kondisi di wilayah Papua ini kan lebih ke arah laut ya, jadi memang banyak dilakukan diklat pembentukan non reguler transportasi laut. Lalu selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah di NDC National Determined Contribution, di mana Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan efek gas rumah kaca sebesar 46% di tahun 2030. Nah, ini pemerintah berkomitmen dengan di sektor anggaran tematik mitigasi perubahan iklim ini dengan pagu sebesar 122, miliar yang saat ini sudah terrealisasi 18,16%. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini kebanyakan memang ditopang oleh operasional kapal negara sebesar 18,7 yang telah terrealisasi sebesar 10,65%. Lalu tematik selanjutnya di wilayah regional Papua Barat adalah terkait kesehatan. Ini untuk perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Itu ada pagu sebesar 108,73% yang telah terrealisasi sebesar 37,56%. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor kesehatan yang ada di regional Papua Barat. Selanjutnya terkait program prioritas nasional yang ada di wilayah regional Papua Barat sampai dengan 31 Mei, berbagai proyek yang dilakukan pemerintah untuk mendukung program prioritas nasional ini masih terkait dengan untuk membuka akses ekonomi baru, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat layanan dasar bagi masyarakat. Di mana dari program prioritas nasional yang ada di wilayah regional Papua Barat
ini telah terrealisasi sebesar 27,6% dari pagu neto atau sebesar 333,14 miliar dari pagu sebesar 1.221 miliar. Di mana ini seperti yang sebelumnya juga ditopang oleh kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur. Karena memang fokusnya adalah memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Papua Barat ini dengan harapan ketika infrastruktur jalanan, infrastruktur logistik lebih baik, perekonomian akan secara garis lurus akan meningkat. Seperti itu. Selanjutnya. Terkait dengan realisasi belanja dan blokir anggaran yang ada untuk belanja pemerintah pusat yang ada di wilayah regional Papua Barat, dari sebesar pagu 7.069,22 miliar, itu ada pagu yang masih diblokir sebesar 39,44 miliar, dan memang pagu blokir ini lebih banyak dipengaruhi oleh juknis yang belum ada dari pemerintah pusat unit eselon 1, di mana kementerian-kementerian yang ada di daerah di wilayah regional Papua Barat ini masih menunggu. Ada juga beberapa yang memang masih menunggu aturan terkait pelaksanaan dari kementerian masing-masing. Ini yang masih kita di wilayah Papua mendorong teman-teman di kementerian lembaga ini untuk bisa segera melakukan realisasi dan mempercepat petunjuk teknis sehingga teman-teman di daerah bisa segera merealisasikannya. Lalu dari pagu blokir ini memang yang terbesar adalah masih di belanja barang, khususnya terkait beberapa perjalanan dinas yang memang masih diblokir. Seperti yang kita tahu, ada beberapa program yang harus diefisiensikan sehingga ada 20,18 miliar yang dari perjalanan dinas ini yang masih diblokir dan memerlukan pendalaman lebih untuk dapat dibuka blokirnya atau mungkin dialihkan menjadi belanja-belanja yang lebih produktif. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade Haris. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Guntur, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 2 yang menangani terkait dengan transfer ke daerah, untuk bisa menyampaikan terkait dengan kinerja penyaluran TKD di Papua Barat dan Papua Barat Daya, termasuk bagaimana kinerja dari penyaluran kredit program di regional Papua Barat. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan terkait dengan perkembangan penyaluran transfer ke daerah serta penyaluran pembiayaan UMKM terkait dengan KUR dan UMI. Yang pertama terkait dengan transfer ke daerah, realisasi hingga akhir Mei tahun 2026 ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Untuk penyaluran TKD di seluruh regional Papua Barat ini telah mencapai sekitar 39,3% dari keseluruhan alokasi yang disediakan atau sebesar 6,1 triliun dengan pertumbuhan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Apabila kita lihat dari masing-masing provinsi, untuk Provinsi Papua Barat ini realisasi TKD ini tercatat sebesar 3,8 triliun atau sebesar 37,15% dengan persentase tertinggi, persentase realisasi tertinggi di Kabupaten Fakfak yaitu sekitar 41,60%, sedangkan untuk nominal realisasi terbesar ini di Provinsi Papua Barat sebesar 1,39 triliun. Untuk realisasi transfer ke daerah ini didominasi antara lain oleh DAU dan DBH yang tentu saja menjadi tulang punggung pembiayaan layanan dasar dan operasional bagi pemerintah daerah.
Untuk selanjutnya di Provinsi Papua Barat Daya, untuk penyaluran TKD di Papua Barat Daya mencapai 2,29 triliun atau sebesar 36,70% dari pagu, dengan persentase realisasi tertinggi ini di Kota Sorong yaitu sebesar 42,43%. Kemudian untuk nominal realisasi terbesar ini di Kabupaten Sorong sebesar 392,51 miliar. Untuk realisasi transfer ke daerah ini di Provinsi Papua Barat Daya ini didominasi oleh DAU dan dana otonomi khusus. Untuk rinciannya Bapak Ibu dapat disajikan di layar, dapat dilihat di layar. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan penyaluran pembiayaan UMKM, tentu saja pemerintah melalui program KUR dan UMI ini terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah. Hingga 31 Mei 2026, penyaluran KUR mencapai 308,97 miliar kepada 4.792 debitur. Penyaluran terbesar ini didominasi di Kota Sorong senilai 91,08 miliar atau sekitar 29,48% kepada 1.370 debitur. Kemudian kalau dilihat dari sisi sektornya, ini untuk sektor yang mendominasi untuk penyaluran KUR ini yaitu sektor perdagangan besar dan eceran. Ini sebesar 154,89 miliar. Kemudian kalau dari sisi pembiayaan UMI, ini telah disalurkan sebesar 4,99 miliar kepada 604 debitur. Untuk penyalurannya ini juga didominasi oleh 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sorong ini sebesar 33,04%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Manokwari sebesar 30,80%, dan Kota Sorong sebesar 29,07%. Adapun sektor yang mendominasi ini sama seperti dengan KUR, yaitu perdagangan besar dan eceran. Ini bahkan mencapai 97,50% dari total penyaluran. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa ke depan ini perlu terdapat diversifikasi terkait dengan penyaluran KUR dan UMI. Kita perlu mendorongnya karena memang kita perlu mendorong terutama di sektor-sektor yang produktif, antara lain yaitu di pertanian dan perikanan, sehingga dari sisi komposisi tentu saja struktur ekonomi ini akan menjadi lebih bervariatif dan juga berkelanjutan. Mungkin itu Pak Kanwil yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Selanjutnya saya persilakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari, Pak Rocky Zaki, untuk bisa menyampaikan terkait dengan lebih detail dari belanja APBN dan APBD di wilayah Manokwari. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, Sobat Kitongbu APBN. Kami akan memaparkan kinerja APBN sampai dengan Mei 2026, khususnya di lingkup wilayah kerja KPPN Manokwari.
dapat kami sampaikan bahwa mitra kerja KPPN Manokwari meliputi 41 kementerian yang terdiri dari 201 satker ya, dan juga 6 Pemda meliputi 1 provinsi Papua Barat dan 5 kabupaten yang ada di Papua Barat, yaitu Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wendama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk alokasi belanja KL yang melalui KPPN Manokwari ini sebesar 3,87 triliun, dengan alokasi terbesar di belanja pegawai sebesar 1,74 triliun, disusul oleh belanja barang sebesar 1,37 triliun, belanja modal 0,73 triliun, dan terakhir belanja lainnya sebesar 17,84 miliar. Sedangkan untuk alokasi belanja transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang disalurkan melalui KPPN Manokwari sebesar 8 triliun, yang terdiri dari DBH sebesar 3,95 triliun, DAU 2,34 triliun, DAK Fisik sebesar 66,01 miliar, Otsus sebesar 0,92 triliun, DAK non-fisik sebesar 470,95 miliar, dan terakhir dana desa sebesar 244,62 miliar. Selanjutnya, untuk kinerja belanja APBN wilayah KPPN Manokwari ini telah terrealisasi sebesar 4,55 triliun atau sebesar 38,2% dari pagu. Ini meningkat secara positif dengan kenaikan signifikan sebesar 1,71 triliun atau 60,4 triliun dibandingkan dengan tahun lalu untuk periode yang sama ya. Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini juga naik secara cukup banyak ya, 29,7% atau dalam nilai nominal 1,04 triliun. Pertumbuhan realisasi ini terjadi juga hampir di semua belanja dan TKD ya, kecuali dana desa yang sedikit melambat karena adanya kebijakan dukungan dana desa untuk KDMP di tahun 2026. Selanjutnya untuk rinciannya ya, untuk belanja pemerintah pusat itu telah terrealisasi sebesar 1,49 triliun atau 38,2% dari pagu ya. Ini jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu itu naik sebesar 51,4%. Dan juga kenaikan ini terjadi juga jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 23,0%. Untuk belanja pegawai realisasinya antara lain ini belanja pegawai ini secara agregat ini ada 49,1% ya realisasinya, disusul oleh belanja modal 34,7%, belanja barang 26,9%, dan belanja lainnya sebesar 19,8%. Kemudian untuk belanja transfer daerah sudah terrealisasi sebesar 3,05 triliun atau 38,1% dari pagu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama itu juga naik sebesar 65,3%. Begitu juga untuk kenaikan dibanding dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 33,3%. Kemudian kenaikan atau realisasinya ya, realisasi DBH itu 37,1%, DAU 44,8%, DAK Fisik 4%, Otsus 30%, DAK non-fisik 43%, dan dana desa 21%. Walaupun kalau dilihat dari total ya, total belanja negara memang terjadi penurunan pagu di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 ya. Dari tadinya 13,22 sekian triliun turun menjadi 11,92 triliun atau mengalami penurunan sebesar 9,8 triliun.
Dan ini tercermin juga di belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer daerah yang sama-sama mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari belanja pemerintah pusat, terdapat pertumbuhan yang cukup baik ya di belanja modal, tumbuh sebesar 255,3% jika dibandingkan dengan tahun lalu untuk periode yang sama. Sedangkan untuk belanja barang ini tumbuh paling besar ya untuk dibandingkan dengan secara bulan lalu, on to month ya, sebesar 31,0%. Kemudian untuk yang belanja transfer ke daerah, pertumbuhan yang signifikan ada di dana bagi hasil ya, sebesar 142,3%. Kemudian untuk dana desa itu walaupun pertumbuhan YoY-nya atau periode yang sama tahun sebelumnya itu terkontraksi sebesar 56,9%, tapi secara month to month-nya itu naik 72,1%. Selanjutnya kalau dilihat secara dari grafik ya, dari grafik tren realisasi bulanan itu memang di belanja KL kecuali bansos dan belanja lainnya untuk tahun 2026 itu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kalau secara tren memang sejak Maret yang telah meningkat dari Januari, Februari, puncaknya di Maret, kemudian terjadi penurunan di 2 bulan berturut-turut ya, di April dan Mei. Kemudian untuk yang TKD polanya kurang lebih sama ya. Sebagian besar terjadi lebih besar persentase realisasinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kecuali di dana desa dan di insentif fiskal. Secara tren realisasi untuk bulan Mei ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa kinerja belanja KL, khususnya untuk 10 KL terbesar, di mana terdiri dari Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Polri, Kemendikti Saintek, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian PKP, Mahkamah Agung, dan Kementerian Imigrasi, Kemeninpas ya, ini yang menyumbang pagu sebesar 86% atau 3,38 triliun ini telah terrealisasi sebesar 1,31 triliun atau 38,90%. Jika dirinci atau dilihat dari jenisnya, jenis belanja pegawai, kenaikan atau realisasi yang tertinggi ada di belanja gaji dan tunjangan TNI Polri sebesar 56,1%. Kemudian untuk belanja barang realisasi tertinggi ada di belanja pemeliharaan 100,2 miliar atau 37,5%. Sedangkan di belanja modal secara nominal yang paling tinggi ada di belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar 150,1 miliar secara nominal ya, tapi untuk secara persentase paling tinggi ada di belanja modal fisik lainnya yaitu sebesar 43,30%. Selanjutnya dapat dilihat kinerja penyerapan belanja TKD ya. Ini 3 besarnya ada di dana bagi hasil di SDA Gas Bumi telah terrealisasi 1,2 triliun dari pagu 3,1 triliun atau sebesar 40%. Disusul nomor 2 ada di dana alokasi umum sebesar 44,8% secara persentase, tapi kalau secara nominal ini nomor 2 ya, 1,049 triliun. Dan yang nomor 3 ada di dana otonomi khusus Papua Barat sebesar 276 miliar dari pagu sebesar 920,99 miliar atau 30%.
Itu untuk 3 besarnya. Kemudian secara rinci penyaluran TKD per pemerintah daerah sampai dengan bulan Mei 2026. Untuk DBH rata-rata ya kisaran rentang persentasenya 29 sampai 38,7% ya. Kemudian untuk DAU kisarannya juga sekitar 47-48%. Walaupun ada juga untuk provinsi DAU-nya masih sekitar 35,1%. Sedangkan sampai dengan bulan Mei ini untuk dak fisik itu baru terrealisasi di Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 17,1%. Untuk otsus ini rata-rata sudah 30%, dak non fisik juga dalam kisaran 40-an% ya. Kemudian untuk dana desa yang belum terrealisasi ada di Kabupaten Teluk Undama dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kalau dilihat dari besaran alokasi TKD, paling besar memang ada di Papua Barat sebesar 3,7 triliun dengan realisasi sebesar 1,39 triliun atau 37,2%. Sedangkan untuk alokasi terkecil ada di Kabupaten Manokwari Selatan 504 miliar dengan realisasi 208 miliar atau 41,5%. Demikian yang dapat kami sampaikan kinerja APBN yang disalurkan melalui KPPN Manokwari. Kami kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rocky. Bapak Ibu sekalian, Sobat Kitongpu APBN, dari seluruh paparan tadi dan perkembangan yang sudah disebutkan, kita melihat bahwa terdapat beberapa pesan penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa perekonomian regional Papua Barat tetap tumbuh positif di tengah tantangan global. Kedua, APBN tetap bekerja secara efektif sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, perlindungan masyarakat, dan akselerasi pembangunan. Ketiga, kita juga ingin adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, kami akan terus mengawal kualitas dari belanja negara agar tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Dengan semangat Kitongpu APBN, kami meyakini bahwa APBN akan terus hadir sebagai instrumen yang memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat Daya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kitongpu APBN, Kitong jaga, Kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia maju. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Sobat Kitongpu APBN. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada tim media yang hadir dalam kesempatan kali ini. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami beri kesempatan untuk tim media. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk kami, Pak. Langsung yang poin 2, Pak. Untuk TKD jenis dana desa, hingga periode ini itu ada beberapa daerah di Papua Barat Daya
untuk KPP Pratama, penerimaan pajak melonjak 71%, tapi realisasi baru 71%. Apa faktor utama yang mendorong lonjakan tersebut? Kemudian bagaimana strategi KPP Pratama memperluas basis penerimaan dari sektor produktif seperti industri, perdagangan dan lainnya agar struktur penerimaan tidak bergantung pada belanja pemerintah. Yang terakhir untuk bea cukai, bagaimana strategi diversifikasi komoditas dan upaya memperluas negara tujuan ekspor agar kinerja tidak bergantung pada satu perusahaan atau dan satu jenis komoditas. Terima kasih, Pak. Yang pertama tadi terkait dengan dana desa kah? Ya, Oke. Saya jawab dulu ya, nanti silakan Pak Guntur kalau bisa melengkapi. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Frans dari Antara. Ya, secara umum memang untuk penyaluran dana desa di regional Papua Barat sudah berjalan cukup baik ya, hingga Mei 2026 itu penyaluran dana desa tahap 1 telah mencapai 284,75 miliar atau 44,64% dari total pagu. Kalau di Provinsi Papua Barat untuk penyaluran telah tersalurkan 100% Pak, itu kepada 802 kampung. Sementara di Provinsi Papua Barat Daya ya, ini hampir seluruh kampung juga telah menerima dana desa. Dengan hanya tersisa satu kampung Pak, yaitu Kampung Klalik di distrik Klaso, Kabupaten Sorong yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan penyaluran. Nah, kendala yang dihadapi itu bukan dari keterbatasan anggaran, tetapi memang lebih bersifat administratif. Artinya apa? Karena belum lengkapnya dokumen persyaratan penyaluran khususnya untuk penetapan APBDes dan dokumen administrasi pendukung yang memang harus diunggah oleh mereka ke dalam sistem yang ada di kita. Jadi kondisi tersebut dipengaruhi oleh memang ada keterbatasan kapasitas SDM aparatur kampung serta pendampingan teknis di wilayah tersebut Pak. Namun demikian kami melihat bahwa perkembangan yang positif ya. Jadi sebagian persyaratan sudah mulai dipenuhi dan pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terus memberikan pendampingan intensif agar seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan. Dari sisi kami di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Sorong, kami juga terus melakukan koordinasi dan asistensi ya kepada mereka, kepada pemerintah daerah dan juga DPMK agar proses penyaluran dapat segera dituntaskan. Jadi prinsip kami Pak bahwa dana desa itu memang harus tersalurkan tepat waktu, kemudian tepat sasaran dan juga tetap memenuhi aspek akuntabilitas. Ini juga penting sehingga manfaatnya nanti benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Kami optimis setelah persyaratan administrasi tersebut dipenuhi, nanti penyaluran dana desa untuk kampung yang masih tertunda dapat segera direalisasikan. Demikian Pak Frans, kalau ada yang masih bisa ditambahkan Pak Guntur. Oke, makasih. Selanjutnya yang terkait penerimaan. Baik, terima kasih Pak Frans atas pertanyaannya. Tadi saya mencatat ada 2 pertanyaan ya terkait dengan perpajakan. Yang pertama disampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari periode yang sama di tahun lalu di tahun 2025 itu kita tumbuh sampai 71,6%. Namun secara realisasi capaian baru tercatat sebesar 22,35%. Nah, ini memang karakteristik KPP Pratama Manokwari adalah salah satu KPP yang memang cukup didominasi oleh penerimaan pajak dari instansi pemerintah. Tadi sudah
ada di layar bahwa kontribusi terbesar dari penerimaan pajak adalah dari administrasi pemerintahan. Dan karakteristik dari belanja pemerintahan adalah cukup aktif di semester kedua. Nah, sehingga kontribusi atau pembayaran pajak yang kita terima dari belanja dari administrasi pemerintahan, dari instansi pemerintah belum terlalu besar. Nah, pada umumnya penerimaan yang terjadi di KPP Pratama Manokwari akan meningkat signifikan nanti ketika di triwulan keempat, ketika penyerapan belanja anggaran semakin masif dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dari target 1 triliun 20 miliar hingga saat ini baru tercapai 22,35% karena memang posisi tadi disampaikan juga terkait dengan penyerapan anggaran atau belanja pemerintah yang disampaikan oleh rekan-rekan dari kantor pelayanan perbendaharaan sedang berproses, artinya penyalurannya nanti akan semakin besar ketika sudah memasuki triwulan ketiga atau triwulan keempat, di mana di situ akan ada aspek perpajakan yang secara simultan akan mengikuti dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kenapa realisasinya masih kecil? Nah, karena memang karakteristik KPP Pratama Manokwari adalah KPP yang ditopang penerimaannya mayoritas dari instansi pemerintah. Nah, perlu kami informasikan bahwa secara 1 tahun penuh di tahun 2025, kontribusi penerimaan pajak dari instansi pemerintah itu mencapai 80% dari total penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh KPP Pratama Manokwari, ya. Sehingga cukup signifikan dominasi dari instansi pemerintah untuk penerimaan pajak, dan kita harapkan seperti pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Frans, bagaimana kami kemudian bisa memperluas basis pajak agar KPP Pratama Manokwari tidak selalu bergantung pada sektor pemerintah. Nah, ini perlu kami sampaikan di sini terkait dengan kebijakan perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang ada di kami, ya. Jadi KPP Pratama Manokwari mengadministrasikan atau mengumpulkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang alamat utamanya ada di wilayah kerja Manokwari, sehingga ketika nanti ada wajib pajak yang nilainya cukup signifikan, namun alamat di Manokwari hanya alamat cabang, maka dia tidak termasuk yang diadministrasikan di KPP Pratama Manokwari penerimaan pajaknya. Dan ini merupakan suatu kebijakan yang sudah diterapkan beberapa tahun belakangan ini. Jadi yang bisa kami lakukan di KPP Pratama Manokwari adalah meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data dari instansi, lembaga, asosiasi maupun pihak lain, di mana hal ini cukup dapat kami peroleh, cukup secara komprehensif kami peroleh dari berbagai sumber, salah satunya dari penerapan aplikasi Cortex. Jadi di Cortex ini semua informasi bisa tercakup sehingga kami bisa memperoleh data-data yang bisa kita olah untuk sebagai bentuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Bapak Ibu, Sobat Kitongpo APBN, Pak Frans dari Antara, perlu kami sampaikan bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, kemudian menyetor dan melaporkannya. Sehingga kami dari petugas pajak, dalam hal ini khususnya KPP Pratama Manokwari, bertugas untuk menguji kepatuhan dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Nah, tentu saja dengan jumlah pajak yang cukup signifikan yang harus kita lakukan pengawasan, kita berusaha untuk melakukan strategi, yaitu kita akan mencoba untuk menerapkan sistem compliant risk management atau melakukan pengawasan berdasarkan peta resiko, peta resiko atas kewajiban perpajakan dari suatu wajib pajak. Jadi semakin resikonya tinggi, maka kegiatan pengawasan akan lebih tinggi dilakukan. Ketika resikonya rendah, itu kita tingkat pengawasan yang akan kita lakukan juga lebih kecil. Ya, itu harapannya ketika nanti kemudian
kita melakukan pengawasan sesuai dengan peta risiko yang sudah kita susun, maka diharapkan dominasi penerimaan pajak dari sektor pemerintah bisa lambat laun semakin kita kurangi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bea Cukai, silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Terima kasih Pak Frans. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana strategi Bea Cukai untuk agar ekspor dari Papua Barat tidak hanya bergantung pada satu perusahaan dan satu komoditas saja. Perlu kita ketahui bersama bahwa memang ekspor yang dicatatkan Bea Cukai Manokwari sampai dengan saat ini, artinya pemberitahuan ekspor barangnya yang dicatat di Bea Cukai Manokwari, diadministrasikan Bea Cukai Manokwari, hanya satu perusahaan saja, yaitu PT Semenkons. Namun ada beberapa komoditi, dan ini pada umumnya jumlahnya tidak banyak, pelaku-pelaku UMKM, seperti produk perikanan, ikan segar, ada juga coklat dari Ransiki, itu tetap diekspor tetapi pencatatannya tidak dilakukan di Bea Cukai Manokwari karena ekspornya tidak melalui pelabuhan Manokwari. Jadi ekspornya melalui Surabaya, Tanjung Perak, dan atau Tanjung Priuk, atau melalui udara Soekarno-Hatta. Sehingga pencatatan ekspor produk-produk yang berasal dari Papua itu dicatatkan di kantor-kantor tersebut. Namun demikian, memang untuk mengurangi ketergantungan ekspor pada satu perusahaan saja atau satu komoditas saja di Papua Barat ini, memang diperlukan strategi ya, strategi yang tidak hanya berfokus pada pelayanan dari sisi kepabeanannya saja, dari sisi bea cukainya saja. Memang tetap dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan fasilitasi perdagangan. Meskipun bea cukai bukan instansi yang menentukan kebijakan di bidang industri dan perdagangan, bea cukai memiliki peran penting. Selain peran sebagai revenue collector dan community protector, kami memiliki peran penting sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Nah, peran inilah yang seperti yang kami sampaikan tadi, pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM kami terus mendorong bagaimana UMKM yang ada di Papua Barat bisa menembus pasar ekspor. Kami mengedukasi, mengasistensi, melakukan bimbingan teknis sehingga produk-produk UMKM yang ada di Papua Barat bisa menembus pasar ekspor. Selain itu juga kami mendorong untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara mitra, baik itu bilateral, multilateral, dan regional. Sehingga produk-produk yang akan diekspor ke luar negeri bisa kompetitif dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tersebut. Mungkin itu saja Pak Frans dari kami, terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain dari media? Baik, kalau cukup saya mengucapkan terima kasih dan kita bisa akhiri, tapi sebelum itu mari kita lakukan bersama, berdiri, kemudian kita melakukan foto bersama. Kemenkeu satu, Kemenkeu terpercaya, Papua bangkit, Indonesia maju.